Ya, selamat sore para sahabat sekalian. Hari ini saya bersama Andi Akmar, seorang CEO atau Chief Executive Officer di sebuah multinational berasal dari China. Kita akan obrol-obrol seputar pekerjaan dan business travel atau travel business. Selamat sore, Pak Andi. Apa Selamat kabar? sore Pak Am, selamat sore. Saya kabarnya luar biasa Pak. Pak Am apa kabar? Syukurlah, syukurlah. Saya tadi bilang you look so fresh. Thank Ya you, mungkin thank karena you. Terima produknya kasih juga Pak. ya, produk yang apa yang ya, dipasarkannya ya. Oke, Alhamdulillah. mungkin nanti kita bisa bicara tentang pekerjaan, tentang produk begitu ya. Mhm. Tapi saya kira pertama kali bagus juga nih ingin tahu ya apa kesibukan Pak Andi hari ini Oke, oke. atau saat Sekarang inilah ya akhir-akhir ini ya silakan. ya akhir-akhir ini ya lumayan sibuk Pak Am Ya. karena sejak akhir tahun 2020 yang lalu kami Mhm. meluncurkan perusahaan kami ini Mhm. di Indonesia di bulan Oktober 2020 tepatnya. Oke. Jadi sejak peluncuran itu saya mulai membangun momentumnya, Mhm. Mhm. membangun timnya, Mhm. membangun pasarnya, Oke. keliling-keliling juga ke seluruh Indonesia, Pak. Oh, oke. Ya, ya, ya. Lumayan sibuk. Bahkan di kondisi pandemi seperti sekarang ya, tidak menghentikan upaya untuk travel. Jadi Betul, bisnis harus jalan Pak. terus ya. Betul, Pak, betul. Karena saya percaya bahwa pada saat krisis seperti inilah Mhm. banyak sekali peluang yang ditinggalkan oleh orang lain yang bisa Iya, menjadi peluang buat kita kalau kita nggak berhenti bergerak dan terus berusaha untuk ya, ya. mencari solusi, mencari alternatif-alternatif dan kreativitas yang baru. Iya, luar biasa. Betul, jangan berhenti bergerak ya, tidak ada alasan ya dengan Yes, COVID ini. yes, yes. Iya, Justru iya. dengan COVID ini kita punya sejuta alasan untuk Mhm, lebih giat mhm. lagi, Pak. Ya, ya, ya. Jadi travel, perjalanan itu menjadi bagian keseharian lagi sekarang. Bagian dari keseharian karena salah satu misi besarnya adalah Mhm. melahirkan 100.000 beauty entrepreneur di seluruh Indonesia. Oke, oke. Kliennya atau customer-nya umumnya wanita ya? Ya, sekitar 85% sampai 90% adalah wanita. Mhm, mhm. Itu disebut apa? Distributor atau partner atau Entrepreneur atau kami entrepreneur? sebutnya beauty entrepreneur. Oh, oke. Ya, terminologi bagus, beauty entrepreneur. Thank you, Pak. Ya, ya. Nah, Yes. ini saya kira semua orang sekarang itu kangen sama traveling ya, Pak Andi, karena ini para traveler atau kita lah yang di bisnis traveling ya juga Betul, mungkin tidak seintens dulu, terutama ya kita seperti berhenti untuk bepergian di luar ya. betul, Nah, betul. cerita ke belakang nih sedikit, Pak Andi tentang business traveling ya. Eh, ini untuk ya referensi lah sekira ya sharing. Dulu kemana saja ya Pak Andi ini sempat keliling-keliling traveling but on business, tapi saya yakin juga ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya di luar jam kerja on travel. Silakan Pak. Maksudnya dulu ya, Pak Am ya. Dulu kita nostalgia Dulu dulu. banget. Wow. Wow, you bring me back to around 20 years ago, Pak Am. Ya. Pertama kali saya traveling tuh di tahun 95 sebenarnya. Mhm, mhm. Jadi Itu usia 95 berapa Pak Andi? 20-an ya? saya usia 20-an, betul, Iya, betul. iya, iya. Saya mulai traveling itu awalnya di dalam negeri, Pak Am. Mhm, mhm. Jadi menemani trainer, menemani direktur-direktur di Mhm, perusahaan, mhm, mhm. menemani tamu-tamu Mhm, internasional, itu di mhm. tahun 95 sampai tahun 99. Oke, Itu sifatnya lebih ke menemani, ya. Jadi oke. saya basically ke seluruh Indonesia lah ya, Mhm, mhm, mhm. di kota-kota besarnya.
Jadi Oke. Oke. Medan, Makassar, bahkan ke Padang, Iya, iya, iya. ke Surabaya, itu di awal-awal. Lalu mulai tahun 99 itu saya mulai traveling ke luar negeri. Jadi sejak tahun 99 itu saya bergabung di divisi sales yang memang punya banyak program perjalanan insentif. Iya, iya. Jadi kalau disebut negaranya mungkin agak kepanjangan. Iya, Karena iya. saya alhamdulillah udah ke dua kutub, kutub utara dan kutub selatan, Pak. Oke. Ke 5 benua, Oke. Asia, Eropa, Amerika, Afrika, apalagi Australia. Australia, Ya, Australia. oke. Jadi saya udah ke 5 benua dan lebih 40 negara di dunia, dan buat saya itu sangat membuka wawasan banget, Pak. Betul, betul. Memang sebagian besar atau hampir semua perjalanan itu adalah perjalanan bisnis, Business traveling ya. tapi begitu banyak hal yang kita bisa dapat dari perjalanan bisnis yang seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau kita memang punya tujuan dari perjalanan itu sendiri, karena banyak sekali waktu yang memang mengharuskan kita untuk mengurus kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan itu sendiri. Oke. Sehingga jika kita punya tujuan, di sela-sela kesibukan itu, di tengah padatnya jadwal yang kita punya, kita bisa punya me time untuk explore Sempat menikmati juga kota-kota ya. di mana kita berkunjung. Jadi saya selalu nyempetin, Pak, untuk explore kota itu dengan cara yang sangat unik. Saya senang jalan kaki, Pak Am, di kota di tempat saya baru berkunjung. Apakah itu di Indonesia, termasuk di luar negeri, Pak? Oke, oke. Wah, bagus itu memanfaatkan secara kreatif ya, jalan kaki, eksplorasi. Betul, Ya, Pak. ya. Betul. Pak Andi, kota apa yang paling berkesan itu selama perjalanan? Negara mana yang paling berkesan di antara sekian puluh negara itu? Mungkin ada 3 yang saya jadiin sebagai referensi yang buat saya sangat berkesan. Ya, kalau yang pertama itu adalah Amerika sebenarnya, tapi kotanya Honolulu, Hawaii, Pak. Oh, oke, Hawaii ya. Ya, Hawaii itu adalah tempat pertama di luar negeri yang saya kunjungi untuk perjalanan internasional saya yang pertama. Oke. Dan buat saya itu sangat mengesankan karena di situ saya belajar bahwa ternyata Hawaii ini punya banyak kesamaan dengan negara kita, Pak Am. Oke. Nah, orang-orangnya mukanya mirip-mirip sama Ya, orang-orang ya. kita. Kulit coklat ya. Kulit coklat. Saya terkagum-kagum. Saya pikir mereka ada keturunan apa gitu karena mirip banget, Pak Am, dengan orang-orang kita. Lalu pada suatu ketika kita ada acara untuk wisata budaya. Dan saya begitu bernostalgia ketika mereka melakukan pertunjukan tradisional untuk mengupas kelapa, Pak. Oh, oke. Persis gayanya itu orang dijadikan Indonesia. pertunjukan ya, mengupas kelapa juga. Ngupas kelapa itu pertunjukan buat mereka, dan dia ngupasnya, Pak, itu pakai linggis, Pak. Oh, oke. Jadi linggisnya udah ditanam, terus dia giniin, baru begini kan ya. Itu ada kesamaan dengan di kita tuh, Pak Andi. Dan itu saya teringat sekali, wow, ini persis kayak kampung halaman saya ini. Dan kayaknya banyak kota di Indonesia seperti itu juga. Yang kedua, marut kelapanya, Pak. Marut kelapanya juga pakai kuda-kuda itu yang begini kan. Iya. Wow, ini saya kayak berasa ada di Indonesia. Jadi selain memang dia punya pantai yang keren, paduan antara pantai dan kota modern, budayanya buat saya sangat menarik. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
Alaska, Pak Am. Mungkin karena saya orang kampung ya, jadi saya senang sesuatu yang berbau kampung sebenarnya. Ya. Itu Jadi saya terpencil ke sekali ya. Alaska untuk pertama kali itu tahun 2008 kalau nggak salah ya. Tahun 2008 itu saya ke sana dan saya baru tahu, wow, di sana itu ternyata kan kita naik cruise ya. Cruise-nya itu hanya dibuka 6 bulan dalam setahun, Pak. Kadang-kadang hanya 4 sampai 5 bulan. Karena selebihnya itu udah es gitu ya. Dan saya untuk pertama kalinya ngelihat di sana, kita lagi di kapal, kita masuk ke Hubert Glacier namanya. Ngelihat, Pak, glacier sebesar rumah mungkin jatuh dari atas dan bunyi. Wow, saya bilang this is amazing. Itu saya langsung mencair turun ya? Iya, dan itu dekat sekali dengan kita punya kapal. Saya berasa kayak ada di planet lain itu, Pak. Luar biasa, luar biasa. Nah, itu yang berkesan untuk Alaska, dan yang ketiga adalah Moskow sebenarnya, Rusia, Pak. Rusia karena kita ingatnya ada yang namanya lapangan merah gitu-gitu ya. Lapangan merah ya. Dan yang saya terkesan sama mereka adalah ketika guide-nya cerita begini. The guide-nya ini seorang profesor. Jadi di sana profesor pun jadi guide ya. Guide juga seorang profesor ya. Yes, dan dia bilang sama saya, sama kita sebagai tamunya, dia bilang salah satu yang menjadi kebiasaan kita, bahkan mungkin jadi budaya orang Rusia adalah kita nggak akan pernah mengenang masa-masa sulit. Kita nggak akan pernah menceritakan hal-hal yang membuat kita gagal. Jadi mereka belajar untuk selalu menceritakan tentang sejarah bangsanya, sejarah negerinya, itu dari perspektif positif, Pak. Jadi yang mereka ceritakan itu adalah hal-hal yang positif tentang mereka, kemenangan-kemenangan yang mereka dapatkan. And that was amazing to me, karena buat saya itu membuka wawasan banget gitu. Kita banyak ngelihat bahwa orang lebih senang menceritakan hal-hal yang negatif, yang membuat orang lain merasa iba, tapi orang-orang di negeri ini, di Rusia maksud saya, itu senangnya menceritakan hal-hal yang berbau kemenangan, Pak. So for me it's an eye-opening experience. Menarik. Tapi di sekian banyak pengalaman itu, ada satu pengalamannya yang membuat shock gitu ya, atau membuat kaget, atau membuat sesuatu yang wah ini kenangan ya, tapi tidak selalu positif gitu. Apa ya, Pak Am ya? Oke. Saya ada 2 mungkin ya, kenangan yang nggak terlalu positif. Nanti saya ada kenangan positif yang keren banget sebenarnya, tapi saya coba masuk dari kenangan yang nggak terlalu positif aja ya. Satu waktu kita ada di Eropa Timur lah ya, di Rusia kalau nggak salah. Kami lagi belanja, jadi saya lagi nganterin tim leader kami yang berhasil untuk berkualifikasi program insentif itu. Lalu pada saat kita tawar-menawar, itu kami begitu akrab, Pak. Jadi antara saya dengan penjual itu benar-benar akrab. Negara mana di Eropa Timurnya, maaf? Ya, asik. Di Eropa Timurnya itu di Rusia, ya di Rusia. Tahun 2007 kalau nggak salah. Jadi tawar-menawar, terus saya nggak cocok dengan harganya. Dan di titik itu dia paksain saya, Pak. Sampai akhirnya dia paksa saya, dan sampai akhirnya kita hampir berantem. Dia nggak bolehin saya pergi, dan kita akhirnya bersih tegang, tapi kami banyak, jadi akhirnya dilerai. Tapi that was an interesting experience. Kayaknya di beberapa tempat terjadi seperti itu juga ya. Saya nggak nyangka saya akan dipaksa sama dia dengan begitu akrabnya kita di awal. Tapi itu ya akrab di awal ternyata. Menarik, tapi akhirnya di akhir ya. Iya, tapi mereka dia gentleman sekali. Begitu kita selesai dilerai dan diberikan pengertian, kita akhirnya saling pelukan gitu, Pak Am. Itu menarik itu. Sampai di luar ujung biasa ya.
dan itu di tengah pasar gitu. Jadi buat saya itu menarik banget. Itu seru banget, seru banget. Nah, pengalaman yang menarik tadi tambahan yang menarik. Menarik yang kedua itu waktu saya lagi di Australia. Jadi kita menjelang pulang, saya di Gold Coast waktu itu. Gold Coast itu kan memang daerahnya hidup ya, jadi sampai subuh pun masih hidup gitu ya. Terus kita menjelang pulang itu memutuskan untuk nggak usah tidur deh, daripada kita setengah mati bangunnya, kita nggak usah tidur, kita begadang aja. Lalu salah satu teman saya itu namanya Pak Ilham, kami jalan bareng ke pantai, Pak Am. Oke, subuh-subuh. Mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 Wah, subuh. itu bukan subuh, dini hari itu. Dini hari. Jadi begitu kami mau menyeberang di lampu merah, kan lampu merahnya itu nyala terus karena memang mereka sangat tertib ya. Saya nunggu di lampu merah, tiba-tiba ada satu orang. Dia giniin saya punya kuping, saya noleh. Langsung saya lihat ada telur gitu, Pak. Rupanya dia lagi main sulap dengan saya. Asik. Habis itu kita ngobrol. Jam 3 dini hari itu ya? Dini hari. Waduh. Tapi memang ada orang ya, rame begitu jam 3 itu? Ada beberapa kayaknya. Karena kan di sana ada kasino kan ya. Ya, jadi tergulir 24 jam ya. Betul. Jadi saya kaget. Terus saya tanya, dia bilang it's magic. Do you wanna try? Saya bilang no. Kita lagi buru-buru. Akhirnya itu berlalu dan buat saya itu mengesankan sekali karena di subuh hari orang masih punya selera humor kan. Dia kan nggak kenal kita gitu. Dia bisa tiba-tiba seperti itu. Iya. Terus satu lagi, Pak Am. Kami ada satu perjalanan di mana saya bawa sekitar lebih dari 100 orang. Dan salah satu dari peserta itu di airport yang paling ketat di dunia. Dilarang untuk ikut terbang. Dilarang kenapa? Dilarang karena ada barangnya dia yang harusnya traveling bareng sama dia itu udah harus nyusul. Jadi dia bilang nggak bisa. Kamu nggak bisa berangkat kalau nggak bersamaan dengan luggage-nya. Travel agent-nya udah berusaha nego, mungkin sekitar 20-30 menit, nihil, jawabannya nggak bisa. Orang yang bersangkutan, suami istri berusaha untuk nego juga nggak bisa. Dan saya belajar bahwa yang namanya nggak bisa itu sifatnya sementara. Buat saya nggak bisa berarti adalah belum bisa gitu. Lalu setelah saya coba tanyakan apa yang mereka udah lakukan, akhirnya saya putusin saya akan berusaha untuk bantu. Saya datengin officernya, kira-kira jarak sekitar 1 atau 2 meter. Saya langsung lempar senyum ke officernya itu, dan officernya sangat kaku. Tapi begitu dia dapat senyum, dia langsung senyum balik, Pak. Begitu dia senyum balik, saya langsung hampiri, saya bilang, kenalin, saya Andi Akmar, penanggung jawab dari penerbangan dari grup kami. Saya tahu tim saya sudah berusaha untuk meminta bantuan dan pengertian, dan saya mengerti kenapa Anda nggak bisa memberikan persetujuan seperti yang mereka harapkan. Tapi saya bilang, I owe you an explanation. Begitu saya bilang I owe you an explanation, dia langsung diam dan bersiap untuk dengerin, Pak. Saya jelasin bahwa orang yang akan berangkat ini memang betul adalah salah satu yang menentukan suksesnya kita punya acara. Karena beliau adalah salah satu pembicara utama di acara business session kami. Kalau beliau nggak berangkat, acara business session itu dan keseluruhan perjalanan ini akan terasa kurang gitu. Lalu saya jelaskan dan seterusnya. It took me only around 3 to 5 minutes before he said, please wait, please give me a moment. Lalu dia telepon manajernya.
Kemudian mereka ngobrol sebentar, habis itu dia datang ke saya, dia sambil senyum, dia bilang, "Now I need your help," dia bilang. Ini airport adalah airport yang paling ketat di dunia. Dan ini adalah maskapai penerbangan yang paling disiplin di dunia. Tetapi saya bisa melihat pentingnya kehadiran tamu kamu ini di acara kamu. Karena itu saya minta tolong jangan diceritain ke siapa-siapa. Oke. Kami memutuskan untuk memberikan beliau izin untuk terbang bersama dengan grup Anda. Karena saya tahu acara kalian besok dan dia nggak mungkin tiba besok kalau penerbangannya hari ini ditunda. So Wah, ini life seni is negosiasi, seni komunikasi. Ya. Pada akhirnya dicapai itu pengertiannya. right. Maaf, itu penerbangan apa ya, Pak Andi? Boleh disebut nggak ya, Pak Am? Ya? X saja lah. Terserah kalau dirasa. Tapi di luar airline paling keren di dunia lah ya. S lah ya. S Airline. Ya. Dan itu luar biasa karena mereka benar-benar bisa melihat sisi lain dari sebuah peraturan. Mereka punya rule ya, mereka punya rule dan sangat ketat Tapi kemudian mereka mau mendengar ya. Itu luar biasa. Is how you approach ya yang itu mau mendengar karena juga cara pendekatan ya. Itu mungkin yang orang bilang negotiation skill ya. Jadi kalau saya bilang salah satu yang saya dapat dari perjalanan internasional keliling-keliling adalah negotiation skill, Pak. That takes a high level of communication skills kan ya. Yang bisa menghubungkan dari hati ke hati karena ini nggak bisa dengan logika. Ini benar-benar bagaimana kita membantu dia melihat pentingnya apa yang kita anggap penting. Gitu. Amazing, luar biasa. Thank you, Pak. Pak Andi, ini kembali ke pekerjaan ya. Kan tadi sebagian besar itu bisnis traveling ya. Betul, Pak. Memang di setiap perusahaan di mana Pak Andi bekerja itu requires certain frekuensi untuk traveling ya. Betul, Pak. Betul. Nah, itu berapa perusahaan Pak Andi sudah bekerja sampai di yang akhir sekarang ini? Satu dari Amerika, perusahaan Amerika, perusahaan direct selling terbesar di dunia. Yang kedua dari Swedia, Pak Am, perusahaan direct selling terbesar di Indonesia. Itu direct selling juga ya. Yang ketiga, salah satu perusahaan terkemuka dari China, perusahaan direct selling juga. Dan yang keempat adalah perusahaan properti dari Malaysia. Direct selling juga? Ini properti, yang ini properti. Tiga pertama ini adalah direct selling. Yang keempat ini properti, tapi juga punya tingkat interaksi antar manusia. Jadi also people business gitu ya. Dan yang kelima yang sekarang ini Pak, perusahaan MLM direct selling yang kami luncurkan atas kolaborasi dengan perusahaan kecantikan nomor 1 dari China. Brand kami ini adalah brand yang China-based company ya. China-based company, parent company kita, dan menarik karena salah satu brandnya ini merupakan brand terkemuka di dunia, masuk dalam jajaran elit sebagai top 50 brand. Ada di urutan ke-43 dan brand inilah yang kami bawa ke Indonesia. Yang membuat ini menjadi jauh lebih menarik adalah di negara asalnya brand ini dipasarkan secara konvensional, Pak. Jadi dijual, hanya di pasar Indonesia yang dijual melalui 40.000 toko, Pak. 40.000 toko, so you can imagine how big it is. Di sana, di China-nya 40.000 toko. Di China 40.000 toko, dan
dia adalah salah satu top kontributor dari perusahaan e-commerce terkemuka di dunia, Alibaba. Oke. Dan di Iya. Indonesia mereka memilih untuk mengadopsi model bisnis MLM. Oke. Hanya di Indonesia, di negara lain tidak ya? Hanya di Indonesia, dan kami punya visi besar dari Indonesia, kita akan bawa ke seluruh dunia. Oke, baik. It touches my heart karena perusahaan yang sudah sukses dengan sebuah model bisnis tentunya akan mempertimbangkan untuk mengaplikasikan model bisnis yang sama ketika dia masuk ke negara lain, kan, ke pasar internasional. Tapi chairman-nya saya ketemu langsung, beliau bisa ngelihat sisi lain dari model bisnis MLM. Setelah saya coba cari tahu sisi lain yang beliau lihat itu apa, saya begitu tersentuh, Pak. Pertama, dia ngelihat bahwa brand ini punya story yang luar biasa. DNA-nya dari Himalaya. Oh, oke. Meskipun jadi dari China ya, tapi bahan bakunya dari pegunungan Himalaya, glacier water. Itu Himalaya bagian negara mana ya? Yang masuk China, masuk China. Oke. Ya, jadi Himalaya China ya. Kita punya site di atas, ketinggian 5.000 meter. Ada semacam danau di sana, yang air glaciernya itu udah ada di situ selama lebih dari 10.000 tahun. Jadi kandungan bahan bakunya itu sangat alami, punya banyak kandungan mineral, dan molekulnya sangat kecil, 2-3 kali lebih kecil dari molekul air biasa, sehingga bahan baku itu bisa nyerap ke dalam kulit dengan begitu cepat, gitu ya. Karena ini adalah produk kecantikan, skincare ya, Pak Am. Jadi produk kita bukan hanya bekerja di luar, tapi dia bisa bekerja dari dalam, dari level sel. Dan bahan-bahan tumbuhan yang digunakan di sana itu adalah bahan-bahan alami yang khas dari pegunungan Himalaya. Jadi air glaciernya, tumbuhannya alami. Kemudian teknologinya luar biasa menurut saya, Pak Am. Jadi dia punya banyak sekali teknologi, termasuk epigenetik dan 3D skin model. Tapi salah satu yang buat saya bisa menjadi highlight adalah teknologi kami adalah teknologi skincare ruang angkasa. Apa maksudnya itu? Ya, jadi selain melakukan penelitian tentang perawatan kulit di permukaan bumi ini, kita juga punya laboratorium ruang angkasa, Pak. Dan benar-benar itu dilakukannya di ruang angkasa. Bahkan salah satu dari ekspedisi yang sedang berlangsung saat ini, sebenarnya ekspedisi 3 bulan, itu ada 3 astronot yang menggunakan produk kita selama di sana. Karena suhu di sana kan sangat ekstrim, dan iklimnya berubah-ubah cepat sekali. Iya, tentu, betul. Sehingga tingkat kelembaban kulit itu sangat terpengaruh. Nah, kita punya kemampuan untuk menjaga kelembaban kulit dengan bahan baku dan teknologi yang kita punya. Jadi di udara yang ekstrim sekalipun ya. Yes. Di cuaca yang sangat ekstrim sekalipun. Jadi dengan produk yang begitu luar biasa, dengan teknologi yang sangat mendukung, kemudian sejarah perusahaan yang keren, beliau melihat bahwa cerita ini nggak akan bisa sampai dengan model bisnis yang biasa, yang konvensional. Cerita seperti ini justru bisa sampai ke hati semua orang melalui model bisnis MLM. Itu alasan pertama kenapa dia memilih model bisnis ini. Yes. Alasan yang kedua, kita melihat, wow, kebayang ya, kalau bisnis yang kita punya sekarang, modelnya adalah model bisnis MLM. Berapa banyak jiwa yang kita bisa bantu untuk berubah menjadi lebih baik. Berapa banyak orang yang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru dengan omset yang kita punya saat ini. Ngomong-ngomong, omsetnya perusahaan ini bahkan di acara tertentu dalam 1 hari bisa mencapai 1,5 triliun, Pak.
Oke, 1 hari. Dalam 1 hari, kalau di Oke, ini Indonesia di ini ada yang China namanya, ya? yes, kalau di Di Indonesia ini China. ada namanya Harbolnas. Kalau Aha, di sana ada namanya Double 11 atau 11-11. aha. Dalam 1 kali 24 jam, dalam 1 hari itu, dia bisa menghasilkan penjualan senilai 1,5 triliun. Oke. Ya, iya, 1 hari triliunan Dal- luar biasa. betul, betul, betul. Pak Jadi Andi, kebayang, I dia think, bilang, "Oh, ini amazing sekali aha, kalau aha. kalau omset yang seperti ini bisa di apa namanya, dicapai dengan Mhm, model bisnis MLM. mhm, 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 Karena itu berarti begitu banyak orang yang mhm, akan punya sumber penghasilan dari mhm, bisnis. mhm, Begitu banyak orang yang akan berubah mhm. hidupnya dari bisnis ini. Iya, iya, Dan iya, betul, dan dan betul. itu yang bikin mereka tertarik. Jadi Oke. mereka ngelihat bahwa oke, dengan model bisnis MLM Mhm, kita mhm. bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Oke. Memberdayakan. Jadi Aha, aspek aha, pemberdayaannya Pak Am aha, aha. yang menarik. Oke. Baik, Pak Andi, ini waktunya udah hampir habis ini. Tapi untuk traveling ya bisnis traveling, meskipun Yes, mungkin tidak sebanyak dulu ya di perusahaan yang betul Pak, sekarang betul, ini, betul. tapi ini ada harapan ya bahwa ini ada ekspansi keluar suatu hari ya. Artinya negara lain mengikuti model bisnis yang dilakukan di Indonesia yang berbeda dengan negara asalnya di China. Insya Allah betul Pak Am. Hmm, hmm, Jadi salah satu visi besar kami adalah menjadi peluang bisnis kecantikan yang terbaik dari Asia. hmm, hmm, Jadi Indonesia ini akan menjadi basisnya hmm, untuk hmm. model bisnis direct selling, dan dari Indonesia lah kita akan kembangkan ke seluruh dunia. Oke. Kita akan mulai tentunya di kawasan Asia Tenggara, dan kita kita berharap bahwa visi tersebut bisa kita realisasikan dalam waktu Mhm, yang tidak terlalu lama, mhm, sehingga kami sangat fokus sekarang mhm, untuk mhm, membangun fondasinya di Indonesia, Pak mhm, Am. mhm. Jadi Oke, begitu fondasi di menarik. Indonesia cukup, Mhm, leader-leader yang bisa mhm, diajak bekerja keluar mhm, udah cukup, maka mhm. pada saat itu kami siap untuk melakukan ekspansi internasional. Oke. Jadi Ah, kalau banyak model mhm, bisnis multinasional masuk mhm, dari luar ke Indonesia dan mhm, mhm, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemberhentian, mhm, kami justru ngelihat bahwa Indonesia ini harus mhm. menjadi sumber justru. Jadi di Oke. Indonesia kita buka perusahaan ini, dari Mhm. Indonesia kita akan bawa ke seluruh dunia. Menarik, menarik. Ya Allah. Ya, Pak Andi, ini terakhir, apa yang Pak Andi ingin sampaikan ya? Ini di tengah dunia bukan dunia COVID, jadi era COVID untuk dunia bisnis pada umumnya nih. Ya, ini tantangannya tidak kecil, terutama ya di operasi bisnis yang bergerak itu ya lintas Betul. pulau, lintas provinsi atau lintas negara. Eh, apa yang mau disampaikan, Pak Andi? Um, saya justru ngelihat Mhm, bahwa masa krisis selain menghadirkan masalah, mhm. dia juga menghadirkan solusi. Oke. Selain dia menghadirkan tantangan, masa Mhm, krisis ini justru menghadirkan peluang. mhm, mhm, Saya baca satu artikel, mhm, lebih dari 50% dari mhm. perusahaan top dunia justru lahirnya di masa krisis. Oke, Dan saya itu ngelihat, pelajaran ya. yes, Mhm, dan saya ngelihat bahwa sangat wajar kalau perusahaan-perusahaan yang lahir di masa krisis ini bisa menjadi perusahaan yang besar. mhm, Karena masa-masa krisis ini adalah masa uji mhm, buat mhm, kita untuk memiliki mental toughness, mhm, mhm, untuk berjuang mengatasi situasi yang ada, mhm, dan membangun sikap optimis, mhm, membangun sikap profesional, mhm, mhm, membangun sikap yang dibutuhkan mhm, untuk menjadi seorang pemenang. Karena yang saya belajar adalah pada saat krisis seperti ini, mhm, banyak orang yang memilih diam. mhm, mhm, Dan pada saat banyak orang memilih diam, mhm, banyak peluang
yang dibiarkan oleh orang yang memilih diam tadi terlepas begitu aja. Oke. Dan mereka yang memilih bergeraklah yang akan ya? menangkap peluang itu, Pak. Oke. Jadi saya ngelihat bahwa justru krisis seperti ini memberikan hikmah dan menghadirkan peluang yang luar biasa kalau kita bisa menyikapinya dengan benar. Karena itu saya memilih untuk terus bergerak. Saya nggak bisa menjamin bahwa saya bisa sukses, tapi saya percaya kalau saya terus bergerak, mereka yang diam akan terinspirasi untuk ikut bergerak. Mereka yang sekarang mencari-cari sumber penghasilan atau peluang bisnis akan terinspirasi ketika melihat kami terus bergerak. Mereka yang mungkin membutuhkan produk-produk sebagai solusinya, yang ditinggal oleh para bisnis yang selama ini melayani kebutuhannya, akan merasa bersyukur bahwa masih ada orang yang mau meluangkan waktunya dan memberikan solusi sehingga mereka tetap bisa menikmati solusi yang mereka butuhkan. Dan mereka yang mencari peluang justru dengan kita bergerak akan memilih untuk ikut bersama dengan yang kelihatan bergerak ketimbang mereka yang memilih untuk berhenti karena situasi. Jadi saya belajar bahwa seberapa besar pun kesulitan yang ada, ketika kita bisa menyikapi dengan benar, maka kesulitan yang ada itu justru akan menjadi sebuah peluang yang luar biasa buat kita dan buat semua orang yang percaya bahwa krisis seperti ini sifatnya hanya sementara. Hidup kita harus terus berlanjut. Show must go on, Pak. Oke. Terima kasih Pak Andi. Wah, luar biasa nih ceritanya ya, inspirasinya. Kita akan akhiri perjumpaan kita. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan inspirasinya. Saya tahu ini mungkin masih banyak sekira hal yang perlu didiskusikan ya, diceritakan ya, iya, Pak. bisa didengar perjalanan ke 40 negara pembelajaran ya, karena menurut saya hidup ini salah satu bagian menarik adalah sharing ya. Betul, Pak. Banyak orang punya pengalaman, kompetensi gitu kan ya, dan itu kalau tidak dibagi kan hanya untuk dirinya sendiri. Pengalaman itu bisa jadi lesson learned. Nah ini Pak Andi, sesi kita ini kita berharap dari cerita, pengalaman, inspirasi tadi bisa menjadi satu amunisi lah ya buat yang mendengar ya untuk bisa. Tadi saya senang dengan kata-kata terakhir ya, terus bergerak, jangan pernah diem. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Andi, ini luar biasa. Sampai ketemu. Amin, kita akan set waktu yang kedua ya, sesi kedua nanti. Yes, I'm ready, ya, Pak. Terima kasih. Selamat malam, sama-sama. Semangat terus ya Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Baik, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.